Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Berbagai macam nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perintah puasa Allah tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk berpuasa saja, akan tetapi di balik perintah puasa itu ternyata terdapat beberapa faedah untuk kita yang melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan tahun ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Maqasidus Shaum diterangkan bahwa lis-shaumi fawaidu. Berpuasa atau melakukan ibadah puasa itu terdapat beberapa faedah. Di dalam kitab Maqasidus Shaum itu diterangkan seperti itu. Di antara faedah berpuasa yaitu yang pertama, raf'ud darajati, bisa mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Kita tahu di dalam Al-Quran bahwa tujuan akhir diperintahkan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab berpuasa tersebut. La'allakum tattaqun yaitu derajat yang diterima oleh orang yang mau melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan ini. Itulah faedah pertama dari berpuasa Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya faedah yang kedua yaitu takfirul khotiat, dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa. Dengan berpuasa insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratin ma bainahunna idza jatunibat al-kabair. Bahwa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu bisa menghapus dosa di antara keduanya. Itu adalah di antara faedah berpuasa, dapat menghapus dosa-dosa kita. Dengan catatan yang dimaksud dosa di sini itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar beda lagi urusannya. Karena dosa besar untuk menghapusnya, untuk menghapus dosa besar tersebut caranya dengan yang lain. Kalau berpuasa Ramadan, insya Allah dosa-dosa kecil kita otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya faedah puasa yang ketiga yaitu wakasrus syahwati, dapat memecah syahwat, dapat mengalahkan syahwat. Dengan berpuasa insya Allah syahwat-syahwat kita kalah. Karena dalam keadaan lapar dan haus itu syahwat tidak bisa berbuat apa-apa.
ketika kita lapar, ketika kita haus, yang kita inginkan hanyalah dua, makan dan minum. Untuk syahwat-syahwat yang lain insya Allah kalah. Melakukan maksiat pun juga akan malas karena posisi lapar dan posisi haus. Jadi dengan berpuasa dapat menahan syahwat atau mengalahkan syahwat kita sendiri. Selanjutnya faedah puasa yaitu wataktsirus shadaqati. Bisa memperbanyak sedekah. Di antaranya yaitu dengan kita berpuasa kita bisa merasakan lapar dan haus. Maka kita pun juga akan ingat kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita berkenan untuk memberikan makan kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Dengan berpuasa kita ingat orang-orang jalanan yang selama ini untuk makan dan minum saja kesulitan, maka dengan begitu kita akan bermurah hati untuk bersedekah kepada mereka yang merasa kelaparan dan kehausan di jalanan tersebut. Maka itulah termasuk faedah puasa, bisa memperbanyak sedekah kita selama berpuasa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya faedah sedekah yaitu taufirut taat, bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan itu adalah termasuk salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban orang Islam di bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa berarti kita melaksanakan salah satu rukun Islam kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu dengan berpuasa maka ketaatan kita insya Allah akan lebih sempurna jika kita mau melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Selanjutnya wa syukru alimil khafiyat. Faedah puasa yaitu bersyukur kepada zat yang maha mengetahui terhadap hal-hal yang samar. Jadi dengan berpuasa insya Allah kita juga bisa merasa menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur insya Allah nikmat kita akan pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa faedahnya bisa mensyukuri sesuatu yang apabila pada saat itu kita kehilangannya, yaitu dengan berpuasa orang-orang akan mengetahui nikmat Allah yang berupa kenyang dan segar. Karena pada saat berpuasa pasti kita juga merasakan lapar dan haus. Namun ketika sudah memasuki buka puasa, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata yang namanya nikmat kenyang dan nikmat segar itu adalah luar biasa nikmatnya setelah seharian penuh kita merasakan lapar dan haus pada saat berpuasa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir diterangkan di dalam kitab ini faedah puasa yaitu wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, bahwa dengan berpuasa dapat mencegah diri dari bahayanya maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu ketika kenyang dan ketika segar itu perintah atau keinginan untuk melakukan maksiat itu lebih besar. Karena posisi kenyang, posisi segar, nafsu menang. Tapi ketika lapar dan ketika haus, nafsu kalah, seperti tadi kasrul syahwat. Maka dari itu fadilah puasa yang terakhir dengan berpuasa karena posisi lapar, posisi haus bisa menahan diri kita dari melakukan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Ketika lapar, ketika haus, yang diinginkan hanya makan dan minum biar tidak lapar, biar segar. Maka dari itu nafsu ingin makan,
nafsu ingin minum itu apapun alasannya tetap lebih baik daripada nafsu ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa faedah berpuasa. Ini adalah hikmah di balik perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah-hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih, dapat kita dapatkan dengan maksimal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan para pemirsa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq la qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.